Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ubi Herian. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Yuli yang berjudul Debat dengan Pendeta Esa Soru belum mulai, Ustadz Kiai Nama sudah babak belur. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di video kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya akan menyoroti debat spektakuler antara Ustadz Kiai Nama melawan Pendeta Esa Soru. Agak membingungkan sih. Apanya yang membingungkan? Waktu dan tempatnya. Yang pertama itu kan katanya diselenggarakan di Malang. Kedua pindah ke Bondowoso. Sekarang ada flyer dari Ayah Sofia dan juga Pak Esa Soru bahwa debat akan dilaksanakan bulan Juli di Surabaya. Tidak apa-apa sih ya, yang penting debat ini terlaksana untuk membuktikan kualitas akademis Ustadz Kiai Nama. Temanya apa? Menarik temanya, mengenai historical Jesus. Apakah Yesus disalibkan, mati, dan dibangkitkan? Kalau saya melihat sih ya, Ustadz Kiai Nama ini sudah babak belur bahkan sebelum pertandingan dimulai. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat bukti-bukti yang akan memberatkan Ustadz Kiai Nama nanti di dalam debat ini ya. Paling bukti yang diajukan oleh Ustadz Kiai Nama dari internet. Babak belur ngerti nggak dia Yuli ini babak belur ya? Dia belum pernah melihat orang babak belur ya, belum pernah dia. Ya. Karena bisa perhatikan misalnya contoh ada maling ya, atau maling motor. Itu babak belur di masa. Babak belur itu guys betul-betul sudah tidak mampu lagi berdiri. Babak belur sudah ya. Udah macam udah parah lah pokoknya. Jadi apa ya? Babak belur itu hanya bisa terjadi ketika sudah terjadi pertandingan. Misalnya ini kan debatnya adalah semacam pertandingan karena resmi kan. Nah, jadi kalau ada statement bahwa pertandingan sudah babak belur, artinya ada yang mencurang, ya, paham ya? Karena mungkin curang itu babak belur sebelum pertandingan dimulai, kecuali di dua pertandingan itu ada pemain curang. Misalnya gini, Mike Tyson bertarung dengan Evander Holyfield. Nah, nggak mungkin tuh Mike Tyson atau Evander Holyfield itu babak belur kecuali pertandingan sudah selesai. Kalau sebelum pertandingan berarti ada yang terjadi. Apa terjadi? Bisa jadi tiba-tiba Mike Tyson datang ke rumah Evander Holyfield lalu dia hajar gitu kan. Nah, paham ya? Jadi kalau tidak ada itu tidak akan babak belur. Jadi di mana Esa Soru harus mengajar dulu kayak nama sebelum debat. Nah, ini pertempuran tuh bahkan sudah berlangsung sebelum debat terjadi. Baru babak belur. Kalau tidak ada berarti tidak ada babak belur, guys. Jadi babak belur itu langsung di kondisi sesuatu diserang habis-habisan, harus ada penyerangan ya. Kalau nggak ada penyerangan tidak ada babak belur. Ya nggak ada. Nggak mungkin orang babak belur sendiri nggak mungkin. Ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba dia babak belur sendiri nggak mungkin. Pasti ada serangan. Kalau babak belur sendiri pun itu berarti bukan karena orang itu. Misal Mike Tyson ya sekali lagi ya, dia misalnya jalan tiba-tiba jatuh sendiri, kena timpa apa gitu. Itu bukan karena orang diserang. Berarti yang membuat dia tuh babak belur adalah bukan orang yang akan bertandingan dia, yaitu Evander Holyfield. Nah itu yang supaya logika nih guys. Oke, mari kita bersama-sama melihat bukti bahwa Yesus itu disalibkan, mati, dan juga dibangkitkan. Yang pertama, bukti yang valid atau menurut Ustadz Kiai Nama adalah dari Alkitab itu sendiri ya. Karena Alkitab adalah firman Allah, literatur tertua di dunia yang masih eksis sampai. Alkitab itu isi campur ya, bukan hanya firman Allah, tapi kebanyakan adalah kesaksian manusia. Siapa manusia itu? Yaitu mereka yang diperkirakan bernama Matius, Lukas, dan lainnya. Itu diperkirakan loh. Kenapa? Karena Alkitab ini metodologinya adalah ditemukan. Jadi bukan seperti Quran yang ada setelah terima. Nabi Muhammad ya menyampaikan firman Tuhan, lalu para sahabat mendengar, mereka mencatat dan mereka menghafal ya, mereka membaca. Nah, lalu diwariskan turun-temurun tidak seperti itu. Alkitab itu adalah tiba-tiba ditemukan ya, gulungan di laut mati. Lalu ditelitilah, oh ini sepertinya tulisannya Matius. Sebenarnya tulisan Lukas. Jadi tidak ada setelah terima. Nah, itulah kesaksian manusia. Kesaksian manusia nggak bisa dikatakan firman Tuhan. Iya, dalam kitab ada firman Tuhan, tapi bukan seluruhnya, hanya sebagian kecil saja.
Di mana itu terletak? Yaitu apa yang diucapkan Yesus. Bukan Yesus Tuhan ya, tapi Yesus sebagai nabi utusan Tuhan, tentu dia mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka Yesus mengatakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil kerajaan Allah kepada kalian. Artinya Injil itu adalah firman Injil itu adalah firman Tuhan yang mana itu diberitakan oleh Yesus. Yesus memberitakan Injil. Bukan berarti setiap kata-katanya adalah Injil, tapi apa yang dia beritakan. Contoh kayak pembaca berita atau menteri, nggak setiap kata-katanya itu adalah perintah presiden. Pembocoran nggak setiap kata-katanya adalah berita. Misalnya dia di rumah ngumpul sama istrinya, itu bukan perintah presiden yang disampaikan dia. Masa dia ngomong sama anak istrinya, kita hari ini kita mau jalan kemana gitu, itu adalah perintah presiden? Kan tidak. Sama kayak Yesus juga begitu. Yesus kita interaksi dengan ibunya, dengan masyarakat, itu bukan firman Tuhan guys, tapi obrolan sehari-hari. Nah, baru ketika dia beritakan Injil itulah baru itu firman Tuhan. Itu harus pahami ya. Jadi, mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan itu salah besar dalam artian Anda tidak mengerti bahwa hanya sebagian kecil saja. Beda dengan Quran yang betul-betul 100% firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada di situ kesalahan manusia, nggak ada. Semua itu hanya murni berita yang Nabi Muhammad sampaikan dari Tuhan dan dicatat dan diapel oleh para sahabat, guys. Itu soal paham berikutnya. Sampai saat ini di dalam Alkitab, saksi mata para rasul itu mencatat kompak bahwa Yesus saksi mata berarti kesaksian manusia. Mata manusia melihat, mereka menyaksikan, dicatat. Berarti ini adalah kesaksian manusia, bukan firman Tuhan ya. Para rasul itu melihat, mencatat, artinya kesaksian manusia. Misalnya Umar melihat, mencatat, itu kesaksian Umar, bukan firman Tuhan. Kalau Umar mencatat apa yang Nabi Muhammad beritakan, itu baru firman Tuhan. Apa yang dicatat, yang diberitakan Nabi Muhammad, itulah firman Tuhan. Bukan kesaksian Umar atau Ali, bukan guys. Ya, bukan gitu loh kita. Yesus itu disalibkan, kemudian mati dan dibangkitkan. Saksinya bukan hanya para rasul ya, tapi juga 70 murid dan juga murid-murid yang lain yang itu begini ya. Pada saat terakhir, semua murid itu lari meninggalkannya. Anda baca itu ayat ya. Jadi murid-murid itu lari meninggalkannya. Ya. Jadi mereka tidak karena mereka tuh posisinya lari. Ya. Maka mereka tuh ketika mereka menunggu di loteng ya, di atap itu, mereka menunggu tuh karena Yesus kan. Mereka tuh ragu. Apa Yesus selamat apa tidak gitu loh. Padahal kalau mereka yakin, mereka soalnya lihat, oh udah Yesus nggak selamat. Apa yang kita tunggu gitu kan. Ini mereka tuh kalau sudah pasti itu memang Yesus itu, mereka saksikan memang seperti itu, mereka tidak perlu menunggu di loteng ya. Mereka udah menunggu orang yang sudah mati gitu kan. Yang apa namanya, intinya gini guys ya. Dan satu lagi ya, saya katakan ya, mata bisa menipu. Ingat, Quran mengatakan bahwa bukan Yesus tapi yang diserupakan. Nah, Anda ngerti lah arti kata diserupakan. Jadi kalau kita melihat sesuatu, tapi sebenarnya bukan itu, bukan sesuatu yang kita lihat itu, kan diserupakan. Mata bisa menipu. Kita nggak bisa percaya 100% pada mata kita, nggak bisa. Anda akan gampang ditipu nanti. Misalnya contoh saja, misalnya ada orang ya, misalnya kayak kita mau memperlihatkan barang pada orang ya. Kita perlihatkan. Kayak contoh saya kerja di toko. Saya perlihatkan. Ini adalah sepatunya begini, kita perlihatkan. Tapi dia nggak ngecek, nggak teliti. Ya, lihat ini nomor berapakah, ini apakah segala sisinya sudah bagus, jangan ini barang-barang bekas gitu. Kayak gitu-gitu lah guys. Intinya adalah mata bisa menipu. Atau misalnya hal yang mirip, anak kembar kita ajukan misalnya. Dia nggak tahu ini anak kembar, ya. Kita ngomong serupa ya. Tentang kembaran atau serupa. Jadi anak kembar ini dia nggak pernah lihat kembarannya. Ya, kita kasih kembarannya. Dia melihat bahwa itu adalah si Anu, padahal itu kembarannya. Nah, mata dia bisa menipu, guys. Intinya adalah mata tuh punya keterbatasan. Mata punya keterbatasan. Dia nggak bisa melihat sesuatu yang berbeda. Ya, nggak bisa. Ya, sesuatu yang sama adalah bisa diserupakan, guys. Ini Anda harus pahami itu. Misalnya kayak gini lah, kayak telur aja. Nih ya, kalau Anda bingung ya, ini telur 2. Nih, telur 2. Nih, telur 2. Nih. Ini telur 1, ya. Kalau saya pindahkan telur ke sini, kan telur 2 nih. Saya pindahkan sini telurnya. Terus saya kocok.
Anda tidak akan tahu lagi telur yang mana yang tadi, karena serupa gitu. Ya, saya ambil satu lagi. Nih, ini telur yang tadi apa bukan? Anda nggak bakal tahu, karena sama guys, serupa. Itulah kekurangan mata. Mata tuh bisa punya kekurangan, dan itulah yang harus Anda pahami. Ini nggak semua yang saksikan itulah seperti itu. Makanya informasi dari Tuhan itu mengatakan bahwa itu diserupakan. Nah, kita harus mempercayai itu. Kenapa? Karena memang Tuhan itu punya kemampuan untuk itu. Dan ingat, Yesus sekali lagi ya, ini kan kata Yesus sendiri. Yesus berkata, ya, dia memberi suatu pertanda sebelumnya. Sebelum kejadian penyaliban, dia mengatakan begini ya. Dia memberikan informasi penting di mana posisi dia ketika waktu kejadian penyaliban. Dia ngomong seperti ini ya. Angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku. Tapi aku tidak akan memberikan tanda kepada mereka seperti tandanya Jonah atau Nabi Yunus. Seperti Jonah atau Nabi Yunus ya, tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini 3 hari 3 malam nih periode ketika penyaliban. Kan penyaliban itu terjadi ya di hari Jumat ya katanya. Lalu Sabtu, Minggu pagi sudah diturunkan. Itu bahkan tidak sampai 3 hari 3 malam. Tapi Yesus selama periode penyaliban dia bukan ada di kayu salib. Dia ada di dalam perut bumi. Dan dia hidup. Karena Jonah hidup, Yesus juga hidup. Makanya memakai kata tinggal. Jadi Jonah tinggal di dalam perut ikan itu dalam kondisi hidup. Jadi Jonah itu kan kita tahu ya, Nabi Yunus itu kan dia itu adalah seorang nabi yang dia itu diutus Tuhan oleh Allah atau Allah itu ke suatu tempat untuk memberitakan firman Tuhan. Dia membangkang dalam artian dia tuh pergi ke tempat lain, alias dia tuh meninggalkan tugasnya. Sehingga Tuhan marah dan menghukum dia. Apa yang terjadi? Dia tuh harus harus terjun ke laut. Karena terjadi angin badai. Nah, waktu itu orang percaya, waktu itu kalau ada angin badai berarti ada yang buat dosa ini, yang buat kesalahan pada Tuhan. Maka harus dilempar ke laut. Nah, dia tidak perlu dilempar ke laut. Dia sukarela terjun ke laut. Sukarela dia. Karena dia paham dia telah membuat kesalahan, dia telah membuat Tuhan murka. Nah, ketika di laut dia disambar oleh ikan paus. Ya. Disambar oleh ikan. Itu dia tidak mati. Karena kalau mati itu bukan mukjizat namanya. Karena dia mukjizat, maka dia tidak mati. Orang normal harusnya dilempar ke laut mati, dimakan ikan mati, gitu kan? Dia tidak. Dia tinggal di dalam perut ikan, hidup. Dibawa ikan putar-putar di dasar lautan ya, selama 3 malam. Dia hidup. Lalu setelah 3 malam dia dimuntahkan oleh ke daratan, hidup posisinya. Artinya dia hidup. Dilempar ke laut dia hidup, dimakan ikan dia hidup, dan dimuntahkan lagi dia hidup. Yesus juga begitu. Yesus tidak pernah mengalami kematian ketika kejadian penyaliban. Karena dia sama kayak Nabi Yunus atau Nabi Jonah gitu guys. Kalau Anda mengatakan dia mati di kayu salib, artinya Anda bertenang dengan segmen Yesus, informasi yang Yesus berikan. Bahwa dia sesungguhnya bukan ada di kayu salib, tapi ada di dalam perut bumi. Anda percaya pada kata Yesus atau percaya kepada kesaksian manusia yang mata itu bisa menipu guys. Itu sebab logika berpikirnya. Tidak termasuk dalam 12 murid dan 70 murid. Banyak saksinya ya. Jadi ini kalau di pengadilan ini sudah lebih dari cukup bukti-bukti yang diajukan. Nah, Anda pernah nggak nonton film Mission Impossible yang terbaru kemarin ya? Itu Anda bayangkan, itu kejadian Tom Cruise itu ya, sebagai apa? Itu dia menyamar. Dia berpura-pura memakai topeng ya. Anda bayangkan manusia saja bisa pakai topeng seperti itu, apalagi Tuhan. Ya, gampang Tuhan tuh membuat orang serupa, dia bisa bikin orang kembar kok, ya kan? Gampang gitu. Dia bisa bikin orang sama kok. Banyak yang tokoh-tokoh mirip kan? Ada mirip Tukul Arwana, ada mirip inilah, itulah gitu kan. Itu gampang sekali begituan. Nah, di situ Tom Cruise itu ya menyamar sebagai kayak asistennya dari bos CIA atau bos apa itu ya, KGB gitu kan. Nah, orang semua tertipu. Di ruangan itu tertipu. Mengira dia betul-betul asistennya ini. Lalu mereka itu dilumpuhkan dengan gas air mata, gitu kan, sehingga mereka pingsan. Saya nggak tahu nama gasnya, penting mereka tuh pingsan di adegan itu, dan barulah ketahuan kalau dia itu adalah Tom Cruise yang sedang menyamar. Dia buka topengnya dan ketahuan. Itu semua saksi melihat bahwa dia itu adalah asisten, sehingga ketika pengadilan ya, siapa yang ada di situ, yang ada di situ, mereka tidak akan katakan Tom Cruise. Yang mereka lihat adalah asistennya bos CIA.
Jadi ada mau mengandalkan mata yang seperti itu? Tidak, guys. Makanya kita bukan hanya butuh mata, tapi butuh juga akal, pikiran, logika. Ya, bukan hanya butuh mata. Kalau semuanya hanya mengandalkan mata, Anda akan tertipu. Ya, Anda akan tertipu. Contoh, Anda melihat wanita, sering kita lihat kan wanita. Saya kadang-kadang ketemu tuh, guys. Wih, cantik juga ya. Ternyata saya perhatikan, saya teliti, laki-laki rupanya, bencong gitu kan. Nah, mata bisa menipu. Ketika akal sadar, kok ada yang aneh ya. Oke lah dia cantik, tapi ada yang aneh nih, kok kecantikannya tuh tidak sesuai dengan perilakunya, kok jalannya agak lain gitu kan. Saya perhatikan lagi kan, dengan akal memang bentuknya lah wanita cantik, tapi kok nggak masuk akal gini. Baru saya sadar bahwa, oh, ini bencong, banci gitu guys. Jadi guys, ini atau kayak perempuan kayak laki-laki ada. Kita lihat, oh ini laki-laki nih. Tapi kalau kita perhatikan kan, kita dengar, bukannya kita lihat, kita dengar, ngomongnya kok kayak lembut ya. Oh, ternyata kita salah. Yang kita lihat tuh memang laki-laki, tapi sebenarnya adalah perempuan. Karena yang telinga kita itu lain, suaranya lembut gitu kan. Lalu kita dengarkan misalnya, ya apa-apa yang bisa kita dengar, ini intinya untuk mendapatkan mana itu bukan hanya mengandalkan mata. Ya, mata bisa menipu. Kita gunakan semua indera kita. Mata, telinga, akal, pikiran. Jadi tidak hanya gunakan mata, maka dia gampang tipu. Ya. Sama kayak orang misalnya melihat ada kayu yang bengkok di dasar sungai. Dia hanya menggunakan mata, lalu dia berkisah mengatakan bahwa itu kayu bengkok sesungguhnya. Kalau kita tidak, kita pakai telinga dan pakai akal. Kita datangi itu tempat, datangi itu kayu, kita tarik cabut dari sungai. Kita temukan fakta bahwa oh ternyata kayunya lurus. Artinya mata bisa menipu. Makanya kita lebih dapat dipercaya karena kita bukan hanya gunakan mata, tapi juga akal dan logika dan juga telinga. Kita juga membaca apa yang Yesus katakan gitu loh. Kita cross check dengan apa yang terjadi, ternyata tidak sesuai. Anda mau percaya mana, kata Yesus atau kejadian itu? Karena kalau Yesus, Anda percaya kata kejadian itu, berarti Yesus bohong. Berarti dia tidak ada di bumi ketika kejadian itu, tapi kalau salib. Tapi kalau Anda percaya pada Yesus, kayak saya percaya Yesus, ya, artinya Yesus itu tidak mati salib, dia ada di bumi, guys. Itu lagi pikirnya. Nah, kemudian kalau diajukan bukti-bukti dari Alkitab, nanti Ustadz Pianama akan menyanggah. Alkitab ini kan sudah dipalsukan, jadi kami tidak percaya dengan Alkitab. Alkitab sudah dipalsukan, tidak percaya Alkitab, tapi masih mencari nubuatan nabinya. Dia ngerti arti kata dipalsukan. Dipalsukan itu berarti masih ada yang asli ketinggalan. Ingat ya, kalau kita memasukkan suatu, kadang-kadang bukan karena seringnya kita tuh tidak memasukkan semuanya, hanya sebagian saja. Ya, ngerti nggak? Dia nggak ngerti memasukkan itu. Coba Anda lihat ya, misalnya Anda lihat produk palsu, misalnya contoh kayak kayak TV palsu lah, HP palsu lah. Itu kan mirip aslinya, guys. Masih ada aslinya. Ya, minimal keyboardnya sama, apanya sama, bentuknya sama gitu loh. Jadi kita nggak bisa bedakan mana asli, mana palsu. Intinya adalah masih ada aslinya, guys. Jadi itulah yang smart. Jadi dia ngira bahwa palsu itu sama kayak ganti total, enggak. Mengganti dengan memasukkan tuh dua hal yang berbeda, ya. Ya. Mengganti adalah bisa jadi mengganti dengan baru, tapi kalau memasukkan tuh biasanya hanya membuang sebagian biasanya. Itu sebabnya begini, guys. Jadi maka kita masih mencari-cari nubuatan itu. Kenapa? Karena masih ada yang tertinggal yang asli, ya. Yaitu apa yang Yesus beritakan. Ya, itu firman Tuhan yang Yesus beritakan itu masih asli. Karena Injil itu adalah apa yang diberitakan. Dan itu yang belum diubah gitu kan, yang belum ditambah-tambah itu. Tapi yang seperti kesaksian Lukas, Matius itulah tambahan. Itu yang penambahan itu yang namanya tersebut sebagai pemalsuan, karena menambahkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya gitu, guys. Di dalam Alkitab ini kan lucu ya, ini inkonsistensi Ustadz Kaina. Anda tidak mengerti, ada kedua orang inkonsistensi gitu kan. Anda tidak paham bahwa kami itu meyakini bahwa Alkitab itu dipalsukan, diubah oleh manusia, tapi bukan berarti semuanya, tapi hanya sebagian. Nah, makanya ada kontradiksi, ya. Antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena masih ada yang asli. Yang asli yang benar tentu akan kontradiksi dengan salah.
Kalau semuanya dipalsukan, artinya tidak ada yang benar, akan ada kontradiksi. Paham ya? Kontradiksi terjadi misal gini, ya, kasih contoh. Misalnya Pancasila, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Dipalsukan nih, diubah ya. Diubah menjadi misalnya atau ditambahi. Ya, di kalimat lain katakan bahwa perpecahan Indonesia. Kita langsung tahu, ini kok dua hal berbeda nih. Berarti ada satu yang salah gitu kan. Berarti ditambah-tambah ini, dipalsukan. Tapi kalau sama di bab lain juga Persatuan Indonesia, di sini Persatuan Indonesia, berarti kemungkinan itu nggak ditambah. Kenapa? Karena sama gitu guys. Ditambah pun nggak masalah gitu. Karena memang sama esensinya gitu. Jadi itu sih familiologi kita guys. Jadi intinya adalah bukti bahwa akhir itu dipalsukan adalah kita menemukan adanya kontradiksi dalamnya. Kata-kata Yesus dengan kata-kata lain itu banyak berbeda guys. Yesus ngomong A, yang lain ngomong B. Itu contoh realnya gitu kan. Oke, kalau Anda keberatan dengan bukti-bukti Alkitab, maka mari kita bersama-sama mencari bukti di luar Alkitab. Yang pertama, kita akan melihat bukti dari seorang bapak gereja yang bernama Ignatius. Jadi Ignatius ini adalah uskup Antioquia. Jadi Ignatius mati martir, sebagai martir ya, dengan cara dilempar di Kolosium dan kemudian dicapik-capik oleh singa. Nah, saya sering katakan ya, nggak semua orang tuh mati yang itu tuh dikatakan sebagai martir. Ingat, Yesus pernah berkata bahwa orang-orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Itu ancaman dari Yesus. Bahwa orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Nah, ngomong tentang binasa artinya mati nggak normal, alias mati nggak wajar. Jadi nggak semuanya itu martir. Jangan tentang ada orang yang begini lalu martir, nggak gitu logika pikirnya. Apa yang dilakukan? Tentu mereka melakukan apa yang tidak. Lalu Yesus menamakan logika begini guys ya. Apabila ada seorang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau aku perintahkan untuk katakan atau ajarkan kepadanya, maka nabi atau orang itu harus mati. Artinya kalau ada orang yang berani mengatakan apa yang tidak pernah Yesus katakan, ucapkan atau perintahkan untuk ajarkan atau katakan padanya, maka nabi itu harus mati. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan yang tidak pernah Yesus perintahkan atau ajarkan atau katakan apa itu, bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tidak pernah Yesus katakan, tapi mereka ajarkan dan mereka katakan. Itu makanya mereka kena ancaman Yesus. Ya. Itu berarti mereka bukan martir, tapi mereka sesungguhnya adalah orang yang terkena dampak dari ancaman Yesus, dan ancaman Yesus itu nyata ya. Yesus juga mengingatkan bahwa waspada terhadap nabi palsu. Sesungguhnya mereka datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ini mereka tuh sebenarnya adalah serigala buas. Jadi mereka menyamar seperti domba. Dan siapa mereka? Ya, nabi palsu tuh, ingat, nabi palsu pada lebih dari satu, karena nabi-nabi palsu. Yaitu yang dikatakan martir tadi. Mereka nabi palsu. Ya, itu sebabnya pikirnya guys. Karena mereka itu menyamar seperti domba. Mereka menyamar sebagai pengikut Yesus, padahal bukan guys. Itu sebabnya pikirnya. Nah, Ignatius ini adalah murid dari Rasul Yohanes. Dia teman dekat dengan Polikarpus. Apa yang dikatakan oleh Ignatius ini dalam surat-suratnya, dalam perjalanannya ke Antioquia, ke tempat ajalnya sebagai martir, Ignatius, bapak gereja Ignatius itu berkata demikian tentang Kristus. Dia disalibkan dan wafat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja disalibkan dan wafat disaksikan oleh makhluk-makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dia juga bangkit kembali pada hari yang ketiga, pada hari persiapan Paskah, saat itu pada jam yang ketiga. Kalau Ignatius bangkit berarti ya Tuhan juga dong. Kan dalil Kristen mengatakan, teman kita Kristen mengatakan bahwa yang mati dari mati adalah Tuhan. Berarti Ignatius adalah Tuhan juga. Lalu di mana mereka tahu bahwa semua makhluk dari surga pun menyaksikan? Ini kan kesaksian yang tidak sebenarnya. Oke, kalau firman Tuhan oke lah. Firman Tuhan mengatakan bahwa misalnya bahwa kematiannya disaksikan oleh jutaan malaikat. Firman Tuhan kita percaya. Tapi kesaksian manusia bagaimana bisa? Apa mereka bisa melihat bahwa memang
masuk di surga menyaksikan, gimana dia bisa nggak melihat surga manusia ini yang menyaksikan itu? Harusnya ada bertanya, ini kok ada kesaksian manusia yang ngomong seperti itu? Kecuali manusia ini memberitakan firman Tuhan, dan nggak mungkin juga kalau bukan Yesus yang memberitakan firman Tuhan, karena Yesus adalah yang resmi official, yang muridnya tidak. Makanya Nabi Muhammad itu adalah yang resmi official utusan Tuhan, nabi, pengikutnya tidak. Makanya yang beritakan firman Tuhan adalah Nabi Muhammad, Yesus, bukan para rasul atau para sahabat, ya, seperti Ali dan sebagainya. Nggak begitu kira-kira, guys. Dia menerima keputusan hukuman dari Pilatus. Bapa membiarkannya terjadi. Pada jam yang ke-6 dia disalibkan. Pada jam yang ke-9 dia menyerahkan nyawanya. Dan sebelum matahari terbenam, dia dikuburkan. Sepanjang hari Sabat, dia tetap berada di bawah tanah di dalam kubur, di mana Yusuf dari Arimatea telah membaringkannya. Jadi itu ya, bahwa di sini dikatakan di bagian yang selanjutnya bahwa dia benar-benar wafat dan dimakamkan dan bangkit dari antara orang mati. Jadi ini Ignatius ini adalah saksi dekat ya. Jadi dia hidup setelah masa. Lagi kita nggak bisa percaya dengan kesaksian manusia begitu saja, nggak bisa ya. Karena kita harus menguji dan membuktikan apakah kesaksian itu benar atau tidak. Minimal ada saksi lain ya. Ingat di hadis itu ya, makanya hadis itu kalau cuma satu orang menyaksikan itu nggak bisa kita katakan hadis sahih, harus ada minimal berapa orang. Ketika hadis itu menceritakan berapa orang yang menyaksikan hal sama, maka kita akan sahih. Hadis kita kata hadis yang sahih atau asli, yang kuat. Nah, dibantu misalnya dengan orang ini memang kita yakini memang orang yang jujur, ya, terpercaya. Itu baru bisa kita katakan hadis. Jadi hadis yang asli hadis yang sahih, yang kuat. Kalau tidak, kita katakan itu hadis lemah atau bahkan dhaif atau palsu, guys. Jadi kita tuh punya parameter yang kuat terhadap hadis. Sejarah itu, kesaksian manusia. Jadi hadis adalah kesaksian manusia yang mencatat tentang peristiwa masa lampau, tentang di zaman Nabi Muhammad. Itu hadis. Nah, di dalamnya tentu ada kata-kata Nabi Muhammad yang ketika sedang menyampaikan firman Tuhan. Tapi sungguh itulah kesaksian manusia, dan itu perlu diuji. Namanya kesaksian manusia. Tapi mereka tidak. Kesaksian manusia mereka percaya itu saja, ya. Gak diuji apakah ini berapa orang yang melihat, apakah dia sendiri. Karena di sini kan dikatakan dia sendiri aja yang melihat bahwa, yang menyaksikan bahwa, memberi kesaksian bahwa Ignatius ini meninggal dan bangkit kembali. Ya. Lalu apakah dia dapat percaya? Kan tidak ada penelitiannya gitu. Ini siapa nih orang gitu, ya kan? Bukan mentang-mentang dia adalah pendeta lalu dipercaya, kan gitu. Ya. Detail nggak penting. Yang penting adalah dia lihat dari sehari-harinya, pernah nggak dia berbohong? Dipercaya nggak kata-katanya? Itu sebab logis kita. Logis nggak? Masuk akal nggak apa yang disampaikannya? Itu sebab logikanya, guys. Para rasul. Nah, kurang apa lagi? Masih kurang? Mari kita lihat lagi bukti-bukti selanjutnya. Mari kita lihat bukti dari. Ini dia bisa bedakan antara kesaksian manusia dengan bukti. Ya. Makanya kalau ada hadir di persidangan, itu namanya adalah alat bukti, ada keterangan saksi. Nggak bisa Anda samakan kesaksian dengan alat bukti. Kemarin tuh contoh, kesaksian dari yang siapa yang mana, yang Saka itu ya, yang terdakwa pembunuh dan pemerkosa Vina itu ya, yang di Cirebon. Itu dia kan bersaksi bahwa dia nggak bersalah. Tapi sebelumnya di persidangan dia bersaksi bahwa dia bersalah. Ada yang percaya yang mana? Nggak mungkin dua-duanya kan? Artinya kesaksian itu nggak bisa dipegang penuh, guys. Itu bukan alat bukti. Makanya dia nggak bisa bedakan mana kesaksian, mana bukti. Dia menyebut saksi sebagai bukti. Itu sudah kacau loh kalau pikirnya, guys. Di data apapun sampaikan dia sudah salah secara paradigma. Ya, dia menyampaikan saksi ini bukan bukti, dan saksinya pun diuji apakah orang ini jujur apa tidak gitu kan. Dan beberapa orang menyaksikan tidak ada, datanya cuma satu orang saja menyaksikan gitu, guys. Seseorang ya yang bukan dari kalangan Kristen. Ada seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Nah, Yosefus ini jaraknya masih dekat dengan Yesus ya. Apa yang dikatakan oleh Yosefus? Yosefus itu mencatat dua peristiwa penting dalam kekristenan. Yang pertama,
mengenai eksekusi mati yang dilakukan oleh Herodes kepada Yohanes Pembaptis. Ini di halaman 47 ya. Namun bagi beberapa orang Yahudi, penghancuran bala tentara Herodes kelihatannya adalah pembalasan ilahi. Dan memang pembalasan yang adil karena perlakuannya terhadap Yohanes yang dijuluki Pembaptis. Karena Herodes telah menyuruh orang membunuh dia. Meskipun ia seorang yang baik dan telah menasihatkan orang Yahudi untuk hidup benar, berbuat adil terhadap sesamanya, dan hidup saleh terhadap Allah, dan setelah berbuat demikian, memberi dirinya dibaptis. Jadi itu tadi ya, mengenai eksekusi mati Yohanes Pembaptis yang dilakukan oleh Herodes. Selanjutnya, Yosephus juga mencatat mengenai penyaliban Yesus. Nah, begini ya, di dalam Testimonium Flavianum. Kira-kira pada waktu ini Yesus seorang manusia bijaksana, jika memang ia dapat dikatakan seorang manusia, karena ia seorang yang mengadakan berbagai perbuatan yang menakjubkan, dan seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran itu dengan senang hati. Ia telah mengambil hati banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Ia adalah Mesias. Setelah mendengar dia dituduh oleh orang-orang yang berkedudukan paling tinggi di antara kami, Pilatus menghukum dia untuk disalibkan. Jadi ya, kemudian namun orang-orang yang pertama-tama mengasihi dia tidak berhenti mengasihi dia. Pada hari yang ketiga, ia menampakkan diri di antara mereka setelah ia dihidupkan kembali. Karena para nabi Allah telah menubuatkan hal ini, dan ia menampakkan kembali diselidupkan oleh Allah. Nampak nggak mereka ketika dia dihidupkan itu? Kan tidak. Mereka didatangi posisi Yesus itu bukan pas dia begini misalnya ya. Ada orang yang kita lihat misal mati nih hari ini. Yang kita lihat ya, paling diserupakan. Bagaimana dia datang kepada kita. Nah kita tidak lihat itu bagaimana dia bangkit. Kita lihat bahwa dia datang aja gitu. Nah itu nggak bisa dikatakan bahwa dia dibangkitkan. Anda tidak melihat proses bangkitannya. Itu hanya asumsi saja gitu kan. Yang fakta memang dia datang ke Anda, itu fakta. Kita tidak sangkal itu. Tapi ketika Anda katakan bahwa dia dibangkitkan, itu bukan fakta, itu asumsi. Kenapa? Karena Anda lihat adalah pas dia datang ke tempat Anda, bukan pas dia dibangkitkan. Paham ya? Oh ingat ya. Kita tuh kalau dibangkitkan itu adalah dalam posisi roh ya. Dibangkitkan. Dan ibarat gini loh, ya Yesus kan mengatakan bahwa lihatlah ini tangan dan tubuhku, rabalah gitu loh. Rabalah aku. Dia ingin menunjukkan bahwa tidak ada bekas luka, itu tidak ada. Karena tubuhnya bersih gitu. Paham ya? Kan orang melihat bahwa orang yang lihat itu kan, yang mereka itu adalah ya disalib, ditusuk lambung semacam. Harusnya kan mereka melihat itu memang begitu kejadiannya. Yang ada efeknya itu kan harusnya kelihatan di tubuhnya itu. Tapi tidak ada. Makanya disuruh dia lihat, nggak percaya bahwa aku nih bukan yang itu maksudnya, bukan salib itu. Karena salib itu kan adalah kondisi babak belur ya. Luka-luka, punggungnya penuh cobekan karena dicambuk itu kan. Pakai kap duri dan segala macam. Tapi dia ingat bahwa lihatlah pegangan aku gitu. Dia ingin membuktikan bahwa dia tuh tidak pernah disalib. Badannya bersih, ya. Pegang dan rabalah, ini aku gitu. Ya. Jadi guys, kita lihat bahwa dibilang gini ya, lihatlah dan rabalah aku, ini loh buktinya. Aku bangkit kembali, ini loh ususku yang ditombak itu. Kan dia nggak bilang begitu. Paham gak bikinnya? Karena kalau misal gini, saya meninggal, lalu saya datang kembali, ya. Saya harusnya kalau saya katakan bahwa lihatlah dan rabalah. Ini loh bekas ditusuk kemarin, kan gitu saya bilang. Kalau saya membuktikan bahwa saya memang bangkit lagi dan dari kematian, saya kan, misalnya saya mati dibunuh kemarin, misalnya ya, Muzila. Saya ditusuk, pokoknya habis lah saya ditusuk, ditombak segala macam, lalu saya bangkit kembali. Apa yang saya lakukan ketika saya datangi orang-orang yang mengira saya sudah mati, yang memang saya bangkit lagi, saya ingin katakan bahwa ini saya loh, kamu ingatlah kemarin saya matinya gimana? Ditombak tuh segala macam kan? Ini buktinya. Ini masih ada bekas tusukannya. Ini saya loh yang tusuk kemarin itu, kan segitu kan? Tapi tidak ada kata-kata itu. Yesusnya bilang bahwa lihatlah, rabalah.
ya. Dalam artian dia tidak, tubuhnya bersih, tidak ada dia ngomong sedikit pun tentang tanganku ini berlubang, nggak ada. Lihat apa lambungku di ususku keluar, nggak ada. Lihat bekas jahitan, nggak ada, guys. Jadi itu yang terjadi. Bahkan yang katakan bahwa adakah kalian suatu dimakan, ada kalian ikan goreng, itu buktikan dia tidak pernah jadi apa-apa pada dirinya, sehingga itu normal bisa makan, guys. Kalau ususnya ditombak, ususnya terburai, gimana cara dia makan, gitu loh, ya kan? Dan kalau ada bilang dia adalah Tuhan, waktu itu kenapa dia minta ikan goreng? Tuhan kok makan dia gini? Kan segmen dari teman kita kisahnya adalah ketika Yesus tuh sebelum dibangkitkan adalah dia manusia, 100% manusia, 0% Tuhan. Tapi ketika dia dibangkitkan dia adalah 100% Tuhan. Tapi faktanya ketika dibangkitkan dia kan 100% Tuhan. Kok dia minta makan ikan goreng? Tuhan kok makan ikan goreng? Kalau dia misalnya sebelumnya pas jadi manusia itu oke lah, masih masuk akal kalau anda katakan bahwa dia kan manusia makan ikan goreng biasa. Tapi dia minta makan ikan goreng itu dan dia buktikan itu ketika dia dibangkitkan. Kan dia sudah posisi Tuhan waktu itu. Nah itu sepahami, guys. Berarti dia bukan Tuhan, ya. Karena dia masih makan ikan goreng waktu setelah dibangkitkan, yang ada kira dia sudah jadi Tuhan itu, guys. Itu sepahami logika pikirnya. Tak terhitung banyaknya hal lain yang menakjubkan tentang dirinya, dan orang Kristen yang dinamakan demikian menurut Yesus belum lenyap sampai hari ini, ya. Nah, apa yang ditulis di dalam bukunya Josh McDowell ini masih sama dengan yang tertulis di dalam bukunya ini Eusebius tentang sejarah gereja ini, ya, di halaman 45 dan juga halaman 46, ya, jadi sini ya buku Eusebius. Dan selain Eusebius ada lagi, yaitu Cornelius Tacitus. Ini seorang sejarawan dan senator Romawi. Nah, ini ya. Jadi di sini dia menuliskan demikian. Jadi yang sampaikan ini semua adalah data-data kesaksian manusia, bukan alat bukti. Ya. Kesaksian manusia yang kita tuh gak bisa begitu saja percaya pada manusia itu, karena ingat sekali lagi mata bisa menipu. Dan tadi tuh bisa juga berasumsi yang dia datang tanpa mengatakan bahwa lihatlah ini tanganku berlubang bekas tipaku. Nggak ada Yesus bilang begitu. Tapi mereka berasumsi bahwa dia bangkit dari kematian. Dan anehnya lagi sekali lagi ya, kok statementnya adalah kalau dia belum dibangkitkan dalam mati dia manusia. Ketika dia dibangkitkan dia Tuhan. Jadi Tuhan dia. Fakta dia makan ikan goreng dan dia makan itu loh. Gimana ya? Jadi sekali lagi ya, mau dibangkitkan atau tidak pun dia tetap bukan Tuhan, guys. Karena dia masih makan ikan goreng. Ya. Itu jadi patah dogma teman-teman kita kisah ini ketika mereka masih berasumsi seperti itu, guys. Oleh karena itu, untuk membasmi desas-desus tersebut, Nero menyalahkan sebagai pelaku kebakaran itu segolongan orang yang dibenci karena perbuatan jahat mereka yang disebut Kristen oleh orang banyak. Nero menghukum mereka dengan kekejaman yang luar biasa. Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam masa pemerintahan Tiberius atas keputusan Gubernur Pontius Pilatus. Jadi itu sumber-sumber yang saya ajukan mengenai bukti-bukti kematian Yesus dari Alkitab, dari murid-muridnya para rasul, kemudian dari sejarawan non-Kristen. Jadi menurut sejarah Yesus itu mati disalibkan. Ini kalau Anda lihat ya, di kita pun bisa pakai cara diduli. Kita pakai aja kesaksian banyak di buku-buku. Contoh di hadis itu ada yang hadis palsu kita pakai. Nggak gitu logikanya. Kita saring kok mana hadis asli atau yang kuat atau yang dapat dipercaya, mana hadis yang kurang kuat, yang lemah atau bahkan yang palsu kita bedakan. Kita nggak pakai hadis palsu dan hadis yang doif kita tidak pakai. Kebayangkan kalau kita pakai apa yang terjadi? Kalau dia pakai semuanya, nggak ada dia tuh kesaksian yang asli palsu, nggak ada. Dia terima semuanya mentah-mentah, guys. Nah itu masalah di situ. Karena kalau namanya kesaksian manusia, sekali lagi itu harus disaring. Nggak bisa kita tuh percaya itu saja. Oh, si Anu bilang A, oh iya A. Si Anu bilang B, B. Nggak gitu logikanya. Saring itu siapa nih orang dibandingkan. Dan banyak metodologi yang seperti dilakukan oleh hadis dan itu tidak mereka lakukan. Metodologi mereka sangat lemah.
Yang penting ada saksi, mereka terima itu saja. Kalau kita tidak melihat apakah saksi ini sesuai dogma apa tidak, enggak. Ya, yang penting jadi orang yang jujur, terpercaya, dan ada beberapa orang yang menceritakan yang sama. Jadi nggak penting mau bertentangan mau tidak dengan dogma kita, bukan suatu hal pokok. Tapi mereka tidak. Mereka sebaliknya. Ini mereka tuh yang penting ada saksi sudah diterima siapapun orangnya. Yang penting sesuai dogma, itu masalahnya guys. Ya. Dan dibangkitkan. Demikian apa yang saya sampaikan, kiranya ini menjadi pembelajaran bagi Ustadz Kainama nanti ya, supaya belajar lebih keras lagi, membawa bukti-bukti lebih banyak. Di mana letak bawah belurnya gitu loh. Di mana letak bawah belurnya? Dibantah saja belum sama Ustadz Kainama. Aneh ya. Maksudnya kan jahat itu teman gini loh. Kalau kita kayak tinju nih ya, berarti kan maksudnya gini nih. Nanti akan ada pertandingan tinju antara Kainama dengan Esa Soru di ring. Perdebatan itu kalau begitu. Nah, akan ada jual beli serangan ya. Kainama menyampaikan pertanyaan kepada Esa Soru dan sebaliknya. Lalu kalau Esa Soru nggak mau menjawab, maka Kainama masuk pukulannya. Itu lagi tinju seperti itu guys ya, pertandingan seperti itu. Juga sebaliknya. Tapi di ini dia siapa? Dan dia melakukan ini tidak luar di dalam pertandingan. Jadi semacam virtual gitu. Jadi semacam ada gini nih. Lihat nih, Ustadz Kainama babak belur ya, bahkan sebelum pertandingan. Lalu dia, nih, saya pukul di Kainama nih. Padahal Kainama tidak di depan dia, gitu loh. Jadi karena Kainama tidak di depan dia, seperti yang misalnya Mike Tyson halu mengatakan bahwa saya sudah, lihat nih, saya membuat si Evander Holyfield babak belur nih. Padahal Evander Holyfield kan di depan dia, atau pendukung Mike Tyson lah. Jadi kan pendukungnya Soru. Karena bayangkan jadi ada pendukung Mike Tyson berkhayal, berasumsi. Lihat nih, saya akan memukul jatuh Evander Holyfield. Bub gitu misalnya kan. Apa yang mau belur? Anda tidak di depannya Evander Holyfield, Anda hanya berhalusinasi gitu kan. Seakan-akan Anda telah memukul dia nggak belur. Ini masalah di situ guys. Kebanyakan berhalusinasi. Harusnya kalau ada katakan misalnya Kainama babak belur, ya Anda debat sama Kainama. Anda buktikan tuh dia memang nggak mampu jawab pertanyaan Anda atau jawabannya ngawur. Baru Anda katakan dia babak belur Kainama itu. Tapi tidak. Debat aja tidak sama Kainama, hanya virtual saja. Oh ini dia nih, saya akan kenakan jab kepada Kainama, dia akan babak belur nih. Mana? Kainama tidak di depan Anda. Yang penting itu nanti adalah antara Kainama dengan Soru tanggal 30 Juli kan di Surabaya itu kan, tadi kan flyernya kan. Sama kayak yang penting nanti adalah Mike Tyson dengan Evander Holyfield misalnya. Bukan Anda hanya pemandu suara, hanya penonton. Kayak saya juga penonton. Nggak bisa kita buat mereka belur, kali kita tanding sama mereka. Makanya Anda nih halusinasi. Saya nggak mungkin seperti dia nih. Belum debat dimulai, Soru udah bawa belur, nggak begitu. Nggak mungkin saya lakukan itu. Kenapa? Saya hanya pemandu suara. Saya sadar posisi saya sebagai pemandu suara. Dia tidak guys, itu masalahnya. Dia pakai seakan-akan bahwa dia itu telah membawa belurkan Kainama, padahal dia tidak bertanding sama Kainama. Kainama tidak di depan dia. Gimana caranya dia bilang bahwa Kainama belur gitu kan? Itu lagi kita guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.